Shalom teman-teman pemuda-pemudi yang sama dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama saya Nova. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran Alkitab. Dan pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepadanya seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menyamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita membaca dengan cermat cerita Alkitab yang ditulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26, cerita ini berbeda dari cerita-cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil-Injil yang lain. Cerita ini juga tidak tercatat di dalam Injil-Injil yang lain. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-22. Di sana ada orang yang datang kepadanya membawa seorang yang buta dan memohon supaya Yesus menyembuhkan orang buta itu. Ayat ini mau menunjukkan pada waktu itu tidak sedikit orang-orang yang mencari Yesus untuk meminta mujizat darinya, seperti yang mereka inginkan pada orang buta itu. Di ayat yang selanjutnya, ayat 23 dan 24, sikap dan cara Yesus memperlakukan orang buta itu berbeda dari cara yang pernah dilakukannya sebelumnya. Ketika Yesus mengadakan mujizat, dalam hal ini Yesus melakukannya secara bertahap. Pertanyaannya, mengapakah demikian? Bukankah Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat pada saat itu juga? Ayat ini mau menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, Yesus tidak ingin memperlihatkan mujizatnya sebagai suatu pertunjukan sehingga orang-orang yang datang dan mencari dia semata-mata hanya ingin melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Hal ini bisa kita bandingkan di dalam Markus pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Yang kedua, Yesus memang menaruh belas kasihan pada setiap orang yang benar-benar mencari dia, termasuk orang buta itu. Tetapi dalam bacaan saat ini, kesembuhan orang buta itu terletak pada dirinya sendiri. Maksudnya adalah, seorang yang sakit pasti ingin mengalami kesembuhan. Karena ingin mengalami kesembuhan, maka sudah tentu orang sakit itu akan pergi untuk mencari dokter supaya ia mendapat perawatan dan memperoleh kesembuhan. Hal inilah yang dikehendaki oleh Yesus pada orang buta itu, yaitu sikap dan perannya. Selanjutnya Yesus memastikan dan memperhatikan keadaan orang buta itu. Apakah ia mengalami pemulihan atau tidak? Apakah artinya ini? Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Yesus menunggu sejauh mana orang buta itu mengakui kekuasaan Tuhan. Ini erat kaitannya dengan keyakinan iman dari orang buta itu, sehingga di ayatnya yang ke-25 Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu supaya benar-benar sembuh dan dapat melihat dengan jelas. Tahap kedua ini menunjukkan
bahwa Yesus tetap setia dan sabar menolong orang buta itu. Ia sabar menunggu pengakuan orang buta itu dengan maksud untuk membuat orang buta itu benar-benar percaya dan mengakui kesembuhannya. Bacaan kita saat ini mau mengingatkan bukan hanya para murid dan orang-orang pada waktu itu, tetapi kepada para pembaca dan juga pendengar sampai pada kita saat ini. Apakah kita masih meragukan apa yang sanggup Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Setiap orang pasti bergumul dalam keadaan sekarang yang kita alami di masa ini. Di samping harus menyesuaikan dengan new normal, kita juga tidak bisa menutup mata dengan jumlah korban dari pandemi virus corona yang terus meningkat dan sudah mencapai kurang lebih 50.000 jiwa. Pertanyaannya, bagaimanakah kita melangsungkan kehidupan di saat dan situasi seperti ini? Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah, hari ini kita boleh ada, itu semua karena kuasa dan belas kasihan Allah. Hari ini kita masih merasakan sehat kuat, itu semua karena kasih karunia Allah. Pengalaman hidup yang kita alami saat situasi sekarang ini harusnya menjadikan mata jasmani dan mata rohani kita semakin terbuka untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Atau masihkah kita meragukan karya-karya Tuhan yang kita lihat sehingga kita meragukannya? Dalam situasi sekarang ini, tidak sedikit orang-orang yang mengharapkan mujizat Tuhan terjadi untuk menghilangkan wabah dari pandemi virus corona yang telah mengambil begitu banyak korban jiwa hampir di seluruh negara yang ada di bumi ini. Dan tidak sedikit orang bertanya, di manakah Tuhan? Masih adakah Tuhan untuk menolong umatnya? Apa yang harus saya lakukan? Atau apakah tetap berdiam diri dan menanti pertolongan dari Tuhan? Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi jika kita mau menjadi seperti orang buta dalam cerita yang kita dengar tadi. Saat ini yang diperlukan adalah tindakan, peran, serta sikap kita. Kita tahu bersama, pemerintah adalah wakil Tuhan. Saat situasi new normal sudah dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia, pemerintah pun sudah melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Mereka sadar bahwa setiap orang butuh bekerja, setiap orang butuh uang untuk dapat membeli bahan makanan. Tetapi di samping itu juga kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari virus corona ini. Tinggal dan berdiam diri di rumah tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kita. Berkat Tuhan tidak langsung turun dari langit, tetapi melalui pekerjaan yang kita lakukan. Kita juga tidak bisa terhindar dari penyebaran virus corona jika kita tidak merubah kebiasaan kita dengan menganggap remeh protokol kesehatan dari pemerintah dan tim medis. Tindakan, peran, serta sikap kita akan menentukan seberapa besar iman kita untuk memperoleh mujizat dari Tuhan. Amin.